Listrik serta akses jalan terus dikebut agar warga yang terdampak bencana di Sumatera bisa kembali terhubung dan beraktivitas. Pemerintah menggerakkan banyak instansi untuk mempercepat layanan dasar, mulai jaringan telekomunikasi sampai listrik. Upaya ini memberi rasa tenang bagi para pengungsi yang memerlukan kepastian kabar keluarga. Kerja lapangan berlangsung tanpa jeda supaya kehidupan masyarakat segera pulih. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan paling krusial pada masa tanggap bencana. Pemerintah menempatkan puluhan perangkat satelit Starlink di banyak titik terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat agar warga bisa bertukar kabar tanpa hambatan. Alat itu ditempatkan di pos-pos pengungsian, lokasi terisolasi, serta wilayah yang terputus jaringan seluler. Kemudahan komunikasi memberi rasa aman pada banyak keluarga. Nur Asia Pasaribu, pengungsi asal Tapanuli Tengah, sempat terputus kabar saat banjir menerjang pekan lalu. Listrik padam, telepon tak tersambung dan ia tak mampu menghubungi keluarga di Sibolga. Petugas SAR membantu lewat sambungan video membuat keluarganya mengetahui ia selamat. Ya, kita merasa sangat sedih. Setelah kena banjir kita nggak tahu kemana perginya karena banjirnya datang tiba-tiba, kita nggak bergerak sedikit pun, yang bisa barang diselamatkan juga nggak ada. Saya sempat nggak dapat jaringan untuk menghubungi sanak saudara. Nah, kemudian anak saya mencari aksesnya ke Sibolga, dapat. Baru saya minta bantuan ke tim Basarnas. Jadi mereka mengasih jaringan dengan video call sama saudara-saudara atau anak saya. Dan mereka mengetahui keadaan saya selamat. Masuk ke sektor energi, PLN bekerja sepanjang waktu untuk menormalkan listrik di Aceh. Infrastruktur kelistrikan mengalami banyak kerusakan akibat banjir. Petugas lapangan bekerja siang malam merakit kembali komponen vital agar energi bisa mengalir ke rumah warga. Kolaborasi besar dilakukan PLN bersama TNI. Material berat untuk menara tegangan tinggi digerakkan lewat truk TNI pada jalur darat yang sudah bisa dilalui. Saat mencapai Biren, helikopter TNI mengangkat material itu menuju titik pembangunan yang sulit dicapai lewat roda 4. Kerja gabungan ini membuat pemulihan jaringan bergerak lebih cepat. Setelah material tiba, tim PLN langsung mendirikan fondasi dan merakit menara bertegangan tinggi itu. Proses yang normalnya memakan waktu lebih lama kini dipadatkan. Menara pada jalur Arun Biren dapat berdiri kembali dalam waktu 2-3 hari. Targetnya Aceh terang kembali pada akhir pekan. Di Sibolga kondisi serupa juga bergerak positif. Akses jalan yang mulai terbuka sampai kilometer 38 memberi ruang bagi PLN untuk memperluas jangkauan distribusi listrik. Menara jaringan tegangan rendah yang sebelumnya jatuh tertimpa longsor berhasil diperbaiki. Untuk menjaga kebutuhan warga ketika perbaikan berlangsung, PLN mengumpulkan genset serta lampu darurat asal banyak daerah. Pasokan itu dikirim ke Sibolga agar aktivitas utama seperti penerangan dan komunikasi tetap berjalan walau terjadi pemadaman bergilir. Proses pembangunan menara pada jalur Tarutung Sibolga juga berlangsung tanpa jeda. Satu persatu menara berdiri kembali berkat percepatan petugas. PLN menetapkan target agar aliran listrik Tapanuli Tengah serta Sibolga menyala pada akhir pekan. Di banyak lokasi terdampak, pemerintah, TNI, Polri, serta BUMN dan relawan bergerak beriringan untuk stabilisasi kebutuhan dasar, perbaikan jaringan komunikasi, penyaluran bantuan, pemulihan listrik, pembukaan akses jalan, serta penyelamatan warga berjalan dalam satu rangkaian upaya yang saling melengkapi. Seluruh langkah ditempuh agar masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi masa sulit. Dan pemirsa, pemutuhan kebutuhan dasar warga Aceh Tamiang yang terisolasi akibat banjir terus dipacu lewat jalur udara. Pertamina menggerakkan helikopter untuk mengantar bantuan ke titik yang tak bisa ditembus lewat jalur darat. Langkah cepat ini memberi nafas aman bagi warga yang sudah beberapa hari terputus pasokan. Upaya penanganan berlangsung paralel dengan pemetaan lokasi rawan. Pemanfaatan helikopter menjadi cara paling efektif menjangkau wilayah terendam yang terputus aksesnya.
Kru Pertamina menata paket bantuan di dalam kabin lalu melepaskannya ke permukiman warga Kecamatan Rantau yang dikepung genangan tinggi. Cara ini dipilih karena arus kuat serta kerusakan jalan membuat pendaratan mustahil dilakukan. Bantuan yang dikirim mencakup makanan siap konsumsi, air bersih, perlengkapan bayi, serta kebutuhan darurat lainnya. Seluruh paket disiapkan agar warga yang terisolasi tetap bertahan selama masa siaga. Banyak keluarga sudah beberapa hari menunggu suplai logistik akibat jalur darat terganggu material lumpur. Pertamina terus menggerakkan relawan untuk memastikan seluruh lokasi terdampak terpantau. Pemantauan rutin membantu tim menentukan titik yang paling membutuhkan drop logistik. Beberapa desa masih belum bisa dijangkau roda 4 karena arus deras menyapu badan jalan. Upaya ini menjadi bagian dukungan BUMN Energi untuk mempercepat penanganan bencana di Sumatera bagian utara. Pendekatan udara memberi ruang pemerintah setempat menata langkah lanjutan seperti evakuasi dan stabilisasi layanan publik. Kolaborasi instansi memudahkan distribusi bantuan masuk lebih cepat. Pertamina memastikan operasi bantuan terus berjalan selama kondisi siaga belum mereda. Kru helikopter, relawan lapangan, serta tim logistik bekerja bergantian agar suplai ke titik terisolasi tetap berlanjut. Pemanfaatan jalur udara diharapkan menjaga aliran bantuan tetap aman sampai kondisi membaik.